Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengungkapkan kronologi pembunuhan S, bocah 14 tahun yang dibuat seolah bunuh diri. Aldi menceritakan kasus tersebut bermula ketika korban dimarahi oleh tersangka yang merupakan kakak iparnya. Keduanya terlibat cekcok hingga tersangka T naik pitam dan membenturkan kepala korban ke beton hingga meninggal. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Suwandi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Suwandi. Ya, terima kasih Mei. Selamat sore Tribunas. Jadi kemarin Kapolres Karawang menggelar ekspos pengungkapan kasus pembunuhan bocah berumur 14 tahun yang dilakukan oleh kakak iparnya. Jadi pembunuhan tersebut bermula ketika kakak ipar yang merupakan tersangka, yaitu berinisial T berumur 26 tahun itu diminta oleh istrinya untuk mencari korban S yang masih berumur 14 tahun yang kabur dari bengkel tempatnya bekerja. Jadi saat itu S memang kabur sejak pagi hari karena dimarahi oleh kakak iparnya T. Kemudian mereka pun pada sekitar pukul 3 sore atau pada siang hari mereka bertemu. Jadi antara T dengan S korban itu bertemu di bawah jembatan eh, penyeberangan tol Jakarta Cikampek kilometer 50, tepatnya di Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambu Timur, Kabupaten Karawang. Di bawah jembatan penyeberangan tersebut kemudian terjadi cekcok antara tersangka T dengan S yang merupakan korban karena uh, karena perselisihan mengenai S yang saat itu menjaga bahan bakar minyak eceran dan sering menghutangkan kepada warga yang sering melintas. Sehingga T meminta agar S untuk menagih kepada yang menghutang bensin eceran tersebut. Namun karena S tidak berani menagih hutang yang bensin eceran kepada warga-warga tersebut, sehingga terjadi percecokan. Akibatnya T pun mulai naik pitam dan memukul S yang merupakan korban hingga pingsan. Kemudian S pun dibenturkan kepalanya sebanyak 3 kali kepada tembok beton di sekitar jembatan penyeberangan tersebut. Karena melihat S yang sudah terkapar pingsan, kemudian T pun mencari tambang dan batang pohon untuk mengikatkan atau menggantung T leher. Dan nyatanya dari hasil forensik kepolisian bahwa sebenarnya T saat digantung itu masih hidup dan dia meninggal karena tergantung yang disebabkan seolah agar T ini terlihat oleh bunuh diri oleh kakak iparnya. Kemudian saat itu warga dan T kembali untuk mencari S. Jadi seolah-olah bahwa S ini telah menghilang dari pagi hingga sore hari, hingga akhirnya pada pukul 7 malam S ditemukan dalam keadaan menggantung diri. Kemudian kepolisian pun sebelumnya sempat menyatakan bahwa S ini menjadi salah satu korban gantung diri. Namun hari esoknya Komnas Perlindungan Anak melakukan survei ke lokasi dan mereka melihat adanya kejanggalan aksi nekat S yang disangka bunuh diri tersebut dan meminta ke pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Hingga akhirnya kepolisian kasus tersebut pun diambil oleh Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya melakukan otopsi langsung membongkar kuburan dari S sendiri. Dan akhirnya kepolisian pun dari melihat dari hasil pemeriksaan saksi-saksi hingga olah TKP ulang, mereka menemukan adanya kejanggalan dan akhirnya pada hari Jumat kepolisian pun melakukan pemeriksaan terhadap T yang merupakan kakak ipar dari korban ini dan
T pun kemudian ditetapkan menjadi tersangka karena pengakuan dari T dengan hasil otopsi itu ada kemiripan. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Suwandi atas laporan Anda, dan terkait hal ini wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Karawang. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, ini dilaporkan hari Senin tanggal 9 Mei. Kemudian dikuburkan esok harinya ya, tanggal 10. Kami bersama Komnas Anak kemudian melihat ada kejanggalan terhadap gantung diri ini, sehingga saya bersama Kasat Reskrim pada saat itu ya, ini saya langsung ke TKP melihat apakah memang benar korban ini gantung diri. Nah, sehingga setelah kami ke TKP, saya melihat ada potensi kejanggalan, sehingga kami terus berkoordinasi dengan Komnas Anak melakukan penyelidikan. Jadi kami hitung dari hari Senin dilaporkan gantung diri, kami hari Kamis malam sudah mengamankan diduga pelaku. Hari Jumat kami menetapkan pelaku sebagai tersangka setelah kami atau tim forensik melakukan otopsi pada hari Jumat, sehingga sorenya kami menetapkan T Binwe sebagai tersangka. Jadi butuh waktu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari ya. 4 hari setelah dilaporkan kami menetapkan T Binwe sebagai tersangka kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan mati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.